kita beruntung Pak Wakil Gubernur sudah hadir bersama kita di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Kita berikan kesempatan dulu pada beliau. Silakan Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Pak Joy, Pak Sukri, dan Pak Data tadi. Mohon maaf saya baru bisa muncul karena ada kegiatan polisi sekarang di Bukit Tinggi, Pak. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa sesuai dengan judul kita UMKM Minang di era globalisasi, revolusi industri 4.0, siasi dan 5 dan juga 5.0 dan juga era new normal. Bapak-bapak yang saya hormati, kita akibat daripada COVID ini, saya sampaikan bahwa saat ini tercatat di Sumatera Barat itu 593.000 UMKM. Jadi yang dari usaha menengahnya 7.900 atau 1,33%, usaha kecilnya 53.000 9,01%, dan 531.000 89,9% itu adalah yang mikro kecil. Nah, kemarin ternyata akibat COVID kita hitung yang pertama itu sudah pasti permintaan menurun dan juga kinerja menurun, beban arus kas juga menurun, kebangkrutan UMKM juga banyak sekali, kegiatan utama berhenti PHK, penganggur bertambah, daya beli turun. Ini akibat daripada COVID yang sampai hari ini di Sumatera Barat sudah hampir 1.900, hampir 2.000 orang yang positif. Sembuhnya juga cukup besar, sekitar 60%. Nah, kita sampai sekarang itu memang aturan ketat kita buat untuk masuk ke Sumatera Barat. Setiap orang datang dari Riau dan Padang itu harus swab. Tapi ternyata masyarakat kita masih juga belum patuh terhadap itu. Jadi pemetaan kondisi per 27 April itu adalah 34% itu penjualan itu menurun. 34%. Kemudian di sektor permodalan juga kesulitan mereka semua karena memang tidak ada sekarang yang bisa membantu itu. Nah, langkah kebijakan yang diambil pemerintah provinsi adalah pemetaan kawasan. Kemarin ada dari Menteri Ekonomi, Koperasi, maaf, itu ada bantuan untuk Sumatera Barat. Sekarang 23.000 kita sudah usulkan, mudah-mudahan ini segera 2,4 juta ini bisa cair. Dari 593.000 karena ada persyaratan, 23.000 sudah kita sampaikan ke Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan bisa membantu mereka untuk bergerak kembali sektor UMKM. Kemudian pelatihan-pelatihan juga sudah kita mulai, ada beberapa juga yang masuk. Kemudian juga ini kami baru bisa bicara juga dengan Bapeda dan Ketua DPRD bahwa dalam perubahan anggaran ini kita akan siapkan langsung dana untuk membantu UMKM ini akan kita tempatkan di bahan nagari atau di koperasi. Yang jelas kita dalam kondisi seperti anggaran kita sangat terbatas ini kita tetap harus memikirkan bagaimana UMKM sebagai urat nadi Sumatera Barat ini segera bangkit. Karena tanpa itu mereka tidak akan bisa. Mendorong UMKM juga mengambil peran dalam akses IT. Nah, ini adalah kami juga minta kepada bantuan anak-anak muda kita, kaum milenial kita yang sekarang mereka adalah bergerak di bidang IT ini dan juga mereka buka KPP yang baru, mereka juga kita minta bantuan dari koperasi. Saya sudah koordinator minta Dinas Koperasi dan Perindak itu untuk mengkoordinir mereka untuk bisa membantu mulai dari produksi sampai packaging dan juga termasuk pemasaran. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita ambil ke depan dalam rangka untuk mendorong UMKM kita yang selama dipasarkan secara tradisional, tentu mau tidak mau 4.0 sudah jalan dan kita juga akan masuk 5.0. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti berjalan dengan sebaik-baiknya. Pak Prof yang saya hormati, Sumatera Barat itu setiap tahun itu mengeluarkan sarjana se-Sumatera Barat itu dari tamat D3 dan sarjana itu hampir 40.000 orang. 3 tahun terakhir yang diterima di pegawai negeri itu hanya 6.000 orang. Berarti itu hanya 2% setahun yang bisa diterima untuk masuk pegawai negeri BUMN, BUMD. 90% mereka tentu butuh pekerjaan. Inilah tugas berat kita ke depan, bagaimana mempersiapkan infrastruktur daripada Sumatera Barat ini agar mereka masuk ke sektor UMKM ini, produksi ketahanan pangan kita akan dijadikan produksi industri rumah tangga dan lainnya. Kita mengharapkan
generasi muda ini akan turun ke bawah, ikut bersama kita di sektor pertanian perkebunan ini. Mereka akan ikut produksi dan juga ikut memasarkan. Itu harapan kita. Nah, kemudian juga tentu bagaimana tadi juga disebut masalah halal, wisata halal juga tentu termasuk Sumatera Barat ini adalah merupakan merek dagang kita, karena perwisata halal ini pada 2018 yang lalu sudah disepakati oleh semua bupati wali kota, 19 kabupaten wali kota, kabupaten kota itu bersepakat bahwa Sumatera Barat wisata halal. Tentu sampai hari ini juga belum semuanya memenuhi persyaratan, karena memang ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan di perhotelan apa syaratnya, di tempat objek wisata apa syaratnya, tapi kita akan masuk ke sana karena ini sudah kesepakatan semua. Dan kita juga mendorong sekarang bagaimana mempromosi, tentu tidak dengan menggelar rame-rame, karena memang protokol kesehatan ini harus patuhi. Nah, kemudian tentu harapan kita adalah bagaimana generasi muda berperanan, UMKM bisa dipasarkan, dan produk kita tidak ada lain kecuali kita di sektor ketahanan pangan. Nah, yang tentu harapan kami ke depan adalah bagaimana kita generasi muda ini tetap mereka berperanan penting ikut bersama pemerintah dalam mendorong untuk tumbuhnya UMKM di Sumatera Barat ini. Prof, yang saya lakukan, kalau akibat pandemi ini, kalau di sektor UMKM tadi sudah saya ceritakan, juga salah satu lagi adalah sektor pendidikan. Kita sekarang sudah harus masuk ke daring. Setelah kami cek, kami turun ke daerah-daerah butuh 404 untuk bisa kita belajar daring sampai hari ini untuk masyarakat Sumatera Barat. Nah, ini setelah kami komunikasikan dengan Kemenkominfo, kita tahun ini dapat 38. Ini sekarang juga menjadi sangat berat. Nah, harusnya ini harus kita selesaikan pada beban anggaran yang tinggal 5 bulan lagi. Yang harus kita selesaikan dengan anggaran kita kemarin juga, provinsi saja itu sampai 600 miliar lebih untuk APD, untuk membantu obat-obatan. Ya, alhamdulillah kalau secara nasional penanganan kita bagus, tapi sampai hari ini juga kasus ini semakin hari semakin bertambah. Nah, ini apa yang akan kita lakukan ke depan, tentu ini bersama-sama harus kita runding dulu apakah PSBB kembali. Kalau PSBB kembali, kita harus ketat benar, tidak ada orang yang bisa masuk ke Sumatera Barat. Saya rasa itu saja kalau memang akan kita lakukan, tapi itu masih dalam kajian. Nah, daring ini juga sekarang hampir semua. Dan ini adalah tugas berat kita ke depan. Sedangkan kita masuk ke 4.0 dan juga 5.0. Ini adalah tugas berat kita tahun 2020 dan tahun 2021. Ini tentu harus fokus anggaran pemerintah daerah, provinsi, 19 kabupaten kota harus menyelesaikan masalah ini, termasuk juga masalah ekonomi. Nah, mudah-mudahan ini nanti 19 kabupaten kota tadi bersama kita dengan provinsi ini mau kita bahu-membahu. Kita tidak lagi melihat masalah kewenangan dan lain-lain, tapi adalah melihat masalah tanggung jawab kita bersama, masalah daring, masalah ekonomi, masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kesejahteraan. Tentu inilah tanggung jawab kita semua. Nah, Pak Profesor Pak Prof yang saya hormati, kita tentu bagaimana fokus kita ke depan tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita UMKM kita fokuskan pemasaran melalui IT, akan kita libatkan para milenial. Itu program kita ke depan. Nah, bagaimana posisi perantau? Melalui kesempatan ini, kami juga mengharapkan para perantau ini bisa mendorong pembangunan rantau dari rantau ekonomi, sosial, dan teknologi. Apa yang bisa diperbuat? Tentu kami tadi para pakar juga sudah bicara. Mari kita sama-sama untuk membangun Sumatera Barat dengan kondisi seperti ini. Kemudian juga perluasan produk-produk UMKM, pasar nasional dan internasional, tentu dengan cara digital, perlu kita lakukan ke depan. Dan juga pelopor membangun jejaring sumber informasi, peluang-peluang pasar bagi produk UMKM. Nah, barangkali itu beberapa, Prof, yang bisa dapat kami sampaikan. Tentu kita perlu meningkatkan SDM, perlu dilakukan pelatihan, perlu ditambah dengan permodalan agar Sumatera Barat segera bangkit. Terakhir, saya sudah bicara dengan Direktur BI bahwa pertumbuhan Sumatera Barat minus 4,92%. Sebelum pandemi kita 5,2%. Untuk mengangkat satu digit butuh investasi cukup besar. Mudah-mudahan karena kita memang sektor ketahanan pangan UMKM, alhamdulillah pangan kita sekarang 2,8 juta ton berpadinya, kita untuk konsumsi 1,2 masih lebih.
Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, ekonomi Sumatera Barat yang ditopang oleh UMKM ini segera berakhir. Serasa itu, Prof. Terima kasih banyak. Ya, Prof, saya juga tidak bisa karena saya jam 3 juga mau izin, Prof. Kalau ada yang ditanyakan, apa-apa. Pak Zirma juga ada nanti mewakili Pak Wagub ya dan Ibu. Iya, baik Pak, Prof. Ya, makasih ya, Prof. Pak Wagub. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.